Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, pagi Pak Furkon. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Didi. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Mas. Ini Oke. sami-sami Pak. Oh iya Pak Furkon. Ini begini menindaklanjuti kemarin kita kan udah ngobrol-ngobrol. Saya ada studi kasus yaitu kasus Hasan itu loh Pak yang OSIS itu lah. Saya minta tolong Pak Furkon untuk bagaimana cara pengambilan keputusan Pak Furkon dari kasus ini ya. Nanti kasusnya saya bacakan dulu ya Pak Furkon ya. Oke Siap, ya, saya bacakan langsung aja ya. Oke. siap. Ya, jadi kasusnya bahwa Hasan itu bersahabat dengan Adi sejak taman kanak-kanak sampai saat ini di tingkat SLTA. Kedua siswa pun aktif pada organisasi OSIS. Hasan adalah wakil ketua OSIS dan Adi pun adalah bendara OSIS yang terpercaya dan sangat disegani teman-temannya termasuk Hasan. Akhir-akhir ini ibunda Adi sakit keras dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ibunda Adi sakit kanker stadium lanjut dan memerlukan pengobatan yang mahal. Pada suatu hari Adi memberitahu Hasan bahwa dia telah mengambil sebagian dana dari keuangan OSIS untuk membeli obat-obatan untuk ibunya. Adi berjanji bahwa uang tersebut akan segera digantikan setelah mendapatkan uang ya. Adi meminta Hasan untuk berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang tindakannya. Hasan pun menyanggupi Pak. Ternyata di akhir tahun ajaran kepala sekolah Bapak Ahmad menemukan kejanggalan pada pembukaan kegiatan OSIS dan memanggil setiap anggota OSIS untuk menelusuri kejanggalan keuangan tersebut. Pada saat giliran Hasan ditanya oleh Bapak Ahmad, apa yang akan dilakukan Hasan sementara dia telah berjanji kepada sahabatnya Adi dan berjanji akan mengganti uang tersebut. Apa yang akan dilakukan Pak Furkon bila menjadi Hasan dan mengapa? Oke, baiklah Pak Furkon, apa keputusan yang Pak Furkon ambil Pak ini Pak dari kasus ini Pak? Ya, dari apa kasus yang sudah dibacakan oleh Pak Didi, mungkin apa yang dilakukan Adi sebagai bendahara OSIS adalah salah, Pak. Saya tetap akan melaporkan ke kepala sekolah, namun dengan tidak serta-merta menyalahkan Adi sebagai bendahara. Karena apa? Karena unsur belas kasihan kepada Adi sebagai bendahara yang membutuhkan dana untuk biaya ibunya yang sedang sakit. Karena secara organisasi, Hasan bertanggung jawab penuh akan laporan keuangan OSIS pada sekolah. Oh Mungkin ya, begitu, Pak. baik ya. Selanjutnya prinsip mana yang akan Pak Furkon gunakan dan mengapa? Ya, saya akan menggunakan prinsip berpikir berbasis pada hasil akhir, Pak, atau end-based thinking. Karena apa? Karena apabila saya tetap diam tanpa melaporkan kejadian ini ke kepala sekolah, maka Adi sebagai bendahara OSIS akan merasa aman-aman dan tanpa beban. Nah, ini bisa jadi citra buruk bagi organisasi OSIS yang saya pimpin serta dapat menurunkan kredibilitas saya sendiri sebagai ketua OSIS yang akan menyebabkan tidak dipercaya dalam manajemen sebuah organisasi. Jadi Oh sebagai ketua Adi itu harus bertanggung jawab begitu, Pak. iya iya. Oke, baik. Sekarang dalam penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus ini, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus ini, Pak Furkon? Ya, jadi ada beberapa nilai ya. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, Pak. Jadi Hasan dan Adi sahabat sejak kecil dan merupakan pengurus OSIS di sekolahnya. Hasan sebagai ketua OSIS dan Adi sebagai bendahara.
Adi yang telah menggunakan keuangan OSIS untuk keperluan pribadi, yaitu membantu ibunya membiayai pengobatan ibunya yang sakit karena sakit keras. Nah, Hasan sebagai ketua OSIS memanggil Adi untuk menanyakan beberapa kondisi keuangan ada di rekening dan dilaporkan, kemudian menanyakan apakah Adi menggunakan keuangan OSIS. Hasan mendapat panggilan dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, yang menanyakan tentang perbedaan kondisi laporan keuangan OSIS yang terdapat kejanggalan. Nah, yang kedua, rasa empati atau kasihan seorang Hasan kepada Adi, Pak. Karena melihat temannya yang sudah kecil itu kekurangan biaya untuk biaya rumah sakit ibunya yang sedang sakit. Nah, jadi Adi itu telah menggunakan dana OSIS untuk keperluan biaya obat ibunya, sehingga memberi solusi untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya dengan jangka waktu tertentu. Mungkin itu, Pak. Lalu siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, Pak Furkon? Yang terlibat dalam situasi tersebut, Hasan sebagai ketua OSISnya, kemudian Adi, sahabat Hasan, sebagai bendahara OSIS, kepala sekolah, kemudian orang tua Adinya, Pak. Oh iya, baik. Lalu apa fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, Pak? Ya, di sini saya menemukan beberapa fakta ya, Pak. Yang pertama itu seorang Adi yang menggunakan dana OSIS untuk membantu ayahnya untuk membantu meringankan biaya pengobatan ibunya yang baru dirawat di rumah sakit. Dan yang kedua, seorang Hasan sebagai ketua OSIS yang harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan organisasi kepada kepala sekolah. Itu, Pak. Oh iya, betul sekali ya. Sekarang kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut ya, Pak. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legalnya, Pak, itu? Ada, Pak. Jadi penggunaan keuangan organisasi tidak sesuai peruntukannya. Jadi itu pelanggarannya bentuknya seperti itu, Pak. Iya. Lalu apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut, Pak, uji regulasinya? Jadi dalam situasi tersebut ada pelanggaran peraturan atau kode etik organisasi, ya, kecurangan seorang bendahara menggunakan uang untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang pelanggarannya, Pak. Iya. Lalu berdasarkan perasaan dan intuisi Pak Furkon, apa ada yang salah dalam situasi ini untuk uji intuisinya, Pak? Ya, jadi dalam kasus ini ada yang salah, Pak, menurut saya. Jadi Adi sebagai bendahara yang telah menyalahgunakan uang OSIS untuk keperluan pribadi, walaupun uang itu dibutuhkan untuk biaya pengobatan ibunya, tapi tetap salah, menyalahi aturan. Okay. Nah ini, Pak, apa yang Pak Furkon rasakan bila keputusan Pak Furkon dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Pak Furkon merasa nyaman? Ya, jadi kalau keputusan saya dimuat di halaman depan koran, tentu saya akan merasa malu, Pak, dan tidak nyaman jika perbuatan saya diketahui khalayak ramai. Oh, iya, betul. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Pak Furkon dalam situasi ini, Pak? Ya, jadi ada beberapa keputusan ya, Pak. Yang pertama, keputusan yang akan diambil adalah segera mengklarifikasi bendahara agar segera mengembalikan keuangan OSIS yang telah digunakan dan mendiskusikan dengan kepala sekolah jalan keluar atau solusi agar ada jalan keluar bagi Adi dan sebagai bertanggung jawab Hasan sebagai ketua OSIS. Dan yang kedua, mencoba memfasilitasi pertemuan antara sekolah, yaitu kepala sekolah, pembina OSIS, pengurus OSIS, Adi sebagai bendahara OSIS beserta orang tuanya untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu kejanggalan laporan keuangan OSIS sekolah. Iya, baik ya.
Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut ini, Pak? Jadi paradigma dilema etika yang terjadi adalah kebenaran lawan kesetiaan, Pak. Kebenaran sebagai ketua OSIS yang memiliki tanggung jawab melaporkan keuangan dan kesetiaan terhadap sahabat. Iya. Itu, Pak. Karena bersahabat sejak kecil. Iya, sahabat sejak kecil ya. Lalu dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika, prinsip mana yang akan dipakai ini Pak Furkon? Ya, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, saya akan memakai prinsip berpikir berbasis hasil akhir, Pak. Hasil akhir ya. Oke. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini? Atau istilahnya itu investigasi opsi trilema. Alternatifnya, Pak. Ya, jadi alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan Hasan adalah mengumpulkan seluruh inti anggota OSIS untuk mencari solusi terbaik, Pak. Yaitu untuk membantu Adi dalam proses pengembalian uang yang telah digunakan, yaitu sebagai bentuk solidaritas pengurus. Iya. Begitu, Oke. Pak. Begini Pak, sekarang apa keputusan yang akan Pak Furkon ambil ini? Ya, jadi saya mengambil keputusan itu Hasan bisa menggalang pengumpulan dana melalui persetujuan pembina OSIS, Pak, dan kepala sekolah untuk membantu meringankan beban pengembalian uang OSIS yang dipakai oleh Adi. Ya, oke. Itu sih, Pak. Ya, menggalang dana ya, Pak ya. Oke, Iya. sekarang yang terakhir nih Pak Furkon, coba lihat lagi keputusan Pak Furkon dan tolong refleksikan Pak. Oke, jadi coba saya refleksikan ya. Sebagai ketua OSIS, Hasan harus mempunyai prinsip dan bisa memberikan masukan dan solusi kepada Adi tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dan dia harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan OSIS yang terdapat kejanggalan. Refleksi Adi sebagai bendahara seharusnya bisa memilih antara kepentingan pribadi dan dengan statusnya sebagai bendahara OSIS yang mempunyai tanggung jawab masalah keuangan. Oh, gitu Mungkin ya, itu sih, Pak. ya. Oke. Waduh, luar biasa nih jawabannya Pak Furkon ya. Oke, dalam proses pengambilan kasusnya si Hasan dan Adi ya. Oh. Ya, makasih ya Pak Furkon atas waktunya ya, Selamat menjalankan ibadah puasa awal Ramadan ini ya Pak ya. Semoga berkah ya. Oke. Terima kasih Pak Furkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.